Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Suci Indah dari kelas Ekonomi Syariah 5E dengan NIM 1904010142. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan terkait materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Nah, baik, yang pertama-tama yang akan saya jelaskan terkait dengan materi pengantar manajemen proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari manajemen, definisi dari proyek, serta definisi dari manajemen proyek itu sendiri. Nah, baik, yang pertama terkait dengan apa itu manajemen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya manajemen ini merupakan sebuah kegiatan atau sebuah proses, baik itu proses perencanaan, proses pengorganisasian, dan proses pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya terkait dengan proyek. Pengertian proyek itu sendiri merupakan suatu rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu, yang dimana target ini diselesaikan dalam rentang waktu yang tertentu pula. Nah, jadi dari kedua pengertian yang telah saya jelaskan terkait manajemen dan proyek, maka yang dapat saya simpulkan terkait dengan manajemen proyek itu sendiri adalah manajemen proyek ini merupakan suatu metode atau suatu pendekatan di mana metode ini dilakukan untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Nah, manajemen proyek ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan yang berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Nah, tanpa adanya suatu proyek maka akan sangat sulit dieksekusi, baik itu dari segi biayanya, dari segi waktu, bahkan dari segi kualitasnya. Nah, baik, selanjutnya setelah saya membahas terkait definisi dari manajemen proyek dan manajemen proyek, maka di sini saya akan menjelaskan terkait apa sebenarnya tujuan dari manajemen proyek itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 tujuan umum dari manajemen proyek. Nah, yang pertama yaitu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Nah, pada manajemen waktu atau time management ini sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap bagian-bagian dari stakeholder, karena pengelolaan waktu yang baik tentunya dapat meningkatkan ketercapaian dari produktivitas kerja, serta manajemen waktu ini juga mampu untuk mendukung penyelesaian suatu proyek tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, yang kedua dari tujuan manajemen proyek yaitu menjaga anggaran. Nah, anggaran pengelolaan dana atau biaya anggaran ini sangat penting untuk diketahui lebih awal agar manajemen proyek yang dihasilkan tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan anggaran tersebut bisa disampaikan secara transparan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga kualitas. Nah, di sini untuk mencapai sebuah goals atau tujuan yang objektif, maka setiap bagian-bagian pekerja perlu menjaga kualitas kerjanya dan efisiennya dari tingkat sumber daya yang digunakan. Selanjutnya yang keempat yaitu tujuan memaksimalkan potensi tim. Yang dimana di sini menjaga dan meningkatkan kualitas tim itu merupakan salah satu parameter yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari project manajemen atau manajemen proyek yang dikerjakan secara maksimal. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi tentang analisis investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa definisi dari investasi, apa saja jenis-jenisnya, serta apa saja manfaatnya. Serta saya akan menjelaskan terkait dengan analisis investasi. Nah, yang pertama terkait dengan pengertian dari investasi itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa istilah investasi ini pastinya sudah sangat tidak asing lagi di telinga kita.
Nah, investasi ini merupakan suatu upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan kita bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu sendiri, arti dari investasi ini merupakan penanaman modal. Biasanya dalam jangka waktu yang panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya ada banyak contoh dari investasi, antara lain misalnya saham, deposito, ada obligasi, ada menabung, asuransi, dan reksadana. Nah, bentuk contoh investasi lainnya yakni misalnya pembelian tanah, pembelian emas, pembelian perhiasan, hingga bisa juga masuk dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, selanjutnya manfaat investasi. Nah, salah satu manfaat investasi yaitu kebebasan finansial atau financial freedom, yang dimana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan passive income yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini bagi mereka yang bekerja, maka passive income-nya merupakan pendapatan di luar dari gaji yang diterima setiap bulannya dari tempat mereka bekerja. Atau dengan kata lain, kebebasan finansial ini bisa didapatkan ketika kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi meskipun seseorang tersebut memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas terkait materi dari analisis investasi. Nah, analisis investasi ini merupakan istilah yang sangat luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Yang dimana analisis investasi ini mencangkup bagaimana memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja di masa yang akan datang atau di masa depan dengan memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan para investor atau mengevaluasi baik itu dari sekuritas individu seperti misalnya saham dan obligasi dalam menentukan risiko, menentukan potensi hasil, dan menentukan bagaimana pergerakan harga. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas terkait materi dari peramalan dan perencanaan agregat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peramalan atau forecasting adalah suatu tindakan guna mengetahui seberapa besar permintaan atau demand pada masa yang akan datang atau pada masa depan. Nah, dengan adanya informasi mengenai besaran permintaan di masa depan atau di masa yang akan datang ini yang diperoleh dari hasil peramalan tadi atau forecasting, maka kita dapat menentukan atau dapat ditentukan strategi yang tepat guna melakukan perencanaan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait perencanaan agregat atau agregat planning. Nah, agregat planning ini merupakan suatu proses perencanaan yang sangat efisien yang dimana dirancang untuk menghasilkan hasil yang optimal dengan biaya yang tepat dalam waktu yang terbaik. Nah, perencanaan agregat ini berisi perkiraan penjualan jangka panjang, tingkat produksi, tingkat inventaris, dan simpanan pelanggan, dan dirancang pula untuk memenuhi perkiraan permintaan dengan biaya yang optimal. Nah, selanjutnya terkait dari tujuan dari perencanaan agregat itu atau agregat planning. Nah, tujuan dari agregat planning ini yaitu untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di baik itu tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya fungsi dari perencanaan agregat itu ada beberapa. Yang pertama misalnya yaitu alat komunikasi antara manajemen dan manufaktur. Dan yang kedua ada untuk
menjamin penjualan dan rencana produksi yang sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Dan yang ketiga, fungsi dari perencanaan agregat yaitu sebagai ukuran kinerja suatu proses perencanaan produksi. Dan yang keempat, juga berfungsi menjamin bahwa kapasitas produksi tersebut sudah sesuai dengan rencana produksi yang direncanakan di awal. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait materi pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini merupakan faktor yang penting dan sangat berpengaruh terhadap suatu kesuksesan perusahaan atau usaha. Karena pemilihan lokasi ini juga berhubungan dengan bagaimana keputusan pembelian konsumen. Jadi lokasi tempat usaha yang tepat merupakan tuntutan yang mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan atau setiap usaha. Nah, jika lokasi ini salah, maka akan menyebabkan biaya operasi usaha tersebut semakin tinggi. Sebagai akibatnya, maka usaha kita tidak akan mampu bersaing, yang sudah barang tentunya pasti akan menyebabkan kerugian. Nah, pemilihan lokasi ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana besar kecilnya biaya operasi, baik harga maupun kemampuan bersaing suatu usaha. Nah, di sini ada 2 langkah yang perlu diperhatikan dalam memilih sebuah lokasi usaha. Yang pertama yaitu kita perlu menentukan masyarakat yang akan dituju atau masyarakat yang akan dilayani. Dan yang kedua yaitu kita perlu memilih lokasi di sekitar masyarakat tersebut, yang dimana masyarakat yang akan kita layani. Nah, di sini ada 5 faktor sebagai dasar dalam penentuan lokasi. Yang pertama yaitu dekat dengan pasar. Yang kedua, lokasinya dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, tersedianya fasilitas pengangkutan. Dan yang keempat, terjaminnya pelayanan umum seperti misalnya penerangan listrik, air, bahan bakar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kondisi iklim dan kondisi lingkungan yang bisa menyenangkan bagi suatu usaha atau suatu perusahaan dalam memilih lokasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi terkait desain produk jasa. Nah, yang pertama terkait desain produk. Nah, desain produk ini merupakan suatu proses untuk menciptakan desain produk yang terbaru yang nantinya akan dijual suatu perusahaan kepada para konsumennya. Nah, adapun tujuan dari desain produk ini yaitu tentunya untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan produk yang mempunyai tingkat nilai jual yang tinggi, dan juga produk yang mampu menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan tren pada masa kini atau tren pada waktunya. Nah, tujuan lainnya yaitu untuk membuat produk yang seekonomis mungkin dalam pengeluaran biaya pada saat produksi, tetapi tanpa mengurangi nilai jual dari produk tersebut. Baik, selanjutnya terkait dengan desain jasa. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa jasa merupakan sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi di sini jasa itu tidak pernah ada, tetapi hanya saja hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Contohnya bila kita memotong rambut, jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi pengaruh atau hasil dari jasa tersebut hanya tampak dan akan berakhir dalam beberapa kurun waktu. Nah, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pelayanan jasa, yang pertama ada teknologi yaitu derajat otomatisasi peralatan. Yang kedua ada aliran proses, yang itu merupakan urutan kejadian yang digunakan. Yang ketiga ada tipe proses yaitu jumlah kontak dengan pelanggan. Dan yang keempat ada lokasi dan ukuran. Dan yang kelima ada tenaga kerja. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi terakhir yaitu tentang perencanaan kapasitas. Nah, di sini
perencanaan kapasitas itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia industri manufaktur. Nah, di dalam perencanaan kapasitas ini, perusahaan itu atau suatu usaha itu dituntut untuk dapat melakukan perhitungan dan perkiraan dari jumlah kapasitas sumber daya yang akan digunakan dalam suatu produksi berdasarkan 3 dimensi yang berbeda, yaitu input atau sumber daya, yang kedua output atau produk, dan yang ketiga yaitu periode. Nah, di sini perusahaan membutuhkan perencanaan kapasitas yang efektif dan efisien karena guna memaksimalkan sumber daya yang ada dan tetap bagaimana sumber daya yang ada ini dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Dengan begitu maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan customer fokusnya dan market share-nya. Adapun tujuan dari perencanaan kapasitas ini yaitu tentunya untuk bagaimana meminimalisasi kapasitas perusahaan dengan permintaan konsumen terhadap produk dengan melakukan beberapa cara yang dimana cara ini menggunakan elemen-elemen kapasitas antara lain yaitu pekerja, mesin, gudang, dan rekayasa. Nah, selanjutnya berdasarkan waktunya itu sendiri, perencanaan kapasitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang dikenal sebagai perencanaan kapasitas jangka pendek. Nah, perencanaan kapasitas jangka pendek ini maksudnya perencanaan kapasitas yang kurang dari 3 bulan. Perencanaan ini dikaitkan pada bagaimana proses penjadwalan harian atau bagaimana proses penjadwalan mingguan dan juga menyangkut dalam pembuatan penyesuaian untuk menghapus variance atau variasi antara keluaran yang direncanakan dengan keluaran yang nyata. Selanjutnya yang kedua ada yang dikenal sebagai perencanaan kapasitas jangka menengah. Maksud dari perencanaan kapasitas jangka menengah ini atau dikenal sebagai istilah intermediate range merupakan rencana-rencana bulanan atau kuartalan untuk 3-36 bulan yang akan mendatang. Selanjutnya yang ketiga ada yang dikenal sebagai perencanaan kapasitas jangka panjang. Nah, di sini maksudnya perencanaan kapasitas jangka panjang atau dikenal sebagai long time. Maksudnya di sini yaitu perencanaan yang lebih dari 3 tahun, yang dimana sumber daya produktif memakan waktu yang sangat lama untuk bagaimana memperoleh atau menyelesaikan seperti misalnya bangunan, peralatan atau fasilitas. Baik, itulah tadi penjelasan saya terkait beberapa materi yang terdapat pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami, terkhususnya kepada saya, untuk menjelaskan materi tersebut. Dan juga saya memohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat salah kata. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.